Rip My Pen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di tugas kelompok 4 sub 1 agenda 3 mengenai video best practice dan best practice. Kami dari kelompok 4 sub 1 ini berpendapat saya sendiri Bangkit Tontowi Yahya, ada Anton Roberto, Giovanni Yuminda Turangan, dan Duta Fahmi Sumirat, dan yang terakhir adalah Hezira Nur Rumekti. Untuk selanjutnya adalah kita akan menampilkan contoh video dari penerapan best practice. 30 tersangka saat ini, 13 diantaranya adalah pegawai BPN yang terdiri dari 7 orang ASN Badan Pertanahan Nasional dan 6 pegawai tidak tetap. Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imron mengatakan penyalahgunaan akun BPN RI dan program PTSL merupakan modus baru yang ditemukan dalam pengembangan kasus mafia tanah. Ada beberapa modus operandi dengan misalnya melakukan penyalahgunaan akun BPN RI pada sistem aplikasi KKP. Bahkan ada mantan pejabat BPN yang juga akunnya dipalsukan. Ini mungkin menjadi bahan ke depan agar ini tidak terjadi. Nirina Jubir yang menjadi salah satu korban sindikat mafia tanah mengapresiasi pengungkapan para tersangka. Namun ia berharap para mafia tanah dapat dimiskinkan untuk memberikan efek jera. Yuk, ini adalah bukti bahwa pergerakan kita ini benar-benar alhamdulillah didengar dan sudah sampai segini seriusnya sekarang gitu. Jadi buat teman-teman semua yang mengalami hal yang sama, ayo melapor, gunakan kesempatan pada saat ini yang benar-benar lagi menjadi istilahnya atensi negara gitu kan. Bersuaralah, jangan takut, dan mudah-mudahan keadilan berpihak kepada kami-kami yang menjadi korban ini. Sementara itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Hadi Cahyanto menyebut mafia tanah ada di mana-mana. Hadi bahkan tegas bakal mencopot pejabat BPN yang diketahui terlibat praktik mafia tanah. Fungsi kontrol itu mutlak. Oleh sebab itu, Irjen Kementerian ATR BPN, saya perintahkan untuk terus mengawal sistem dan kinerja pegawai di lingkup ATR BPN. Saudara-saudara, apabila terjadi pelanggaran, saya tidak segan-segan untuk segera mencopot proses hukum dan pecat. Itu tadi adalah contoh dari video best practice mengenai mafia tanah yang terjadi di Republik Indonesia ini, yaitu seorang aparatur sipil negara melakukan atau sindikat mafia dengan Kementerian Agraria Tata Ruang. Untuk itu saya ingin bertanya kepada teman-teman apakah ada pendapat atau komentar mengenai video tersebut. Silahkan. Oke, Assalamualaikum Mas. Mungkin saya untuk berkomentar untuk masalah mafia tanah. Ya, terima kasih. Saya ingin memberikan komentar mengenai video tentang mafia tanah tersebut. Mafia tanah sudah sangat merugikan bagi kita semua. Tersangka yang ditangkap yang seorang ASN sangatlah sudah melenceng dari peran dan kedudukan sebagai ASN, yaitu untuk bekerja profesional serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Namun yang kita lihat dari kasus tersebut sangat menunjukkan betapa mereka melanggar hal mendasar mengenai pelayanan dan profesional. Jika dilihat dari kacamata manajemen ASN yang mempunyai tujuan membentuk ASN yang profesional tanpa adanya keterlibatan hal yang tidak sah, mereka sudah seharusnya sadar dan tidak melakukan atau bahkan membentuk sindikat mafia tanah, hal yang sangat merugikan bagi masyarakat dan negara. Dari saya segitu, Pak Bangkit. Baik, terima kasih Mas Anton atas tanggapan dan komentarnya. Mungkin ada teman-teman satu lagi mungkin untuk mengomentari tersebut. Silakan. Baik, Mas Bangkit, saya akan memberikan
komentar atau akan menanggapi bad practice yang dilihat dari segi Smart ASN. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa kriteria Smart ASN adalah mempunyai integritas, jiwa nasionalisme, profesional, ramah tamahan, berwawasan global, bahasa asing, IT, serta jejaring kerja. Dari video tadi yang ditayangkan, lihat jelas bahwa oknum BPN yang terlibat kasus mafia tanah tidak mencerminkan sebagai seorang Smart ASN yang mempunyai integritas, profesional, dan berwawasan global. Sebagai Smart ASN, dalam transformasi digital, seharusnya kita tidak hanya mampu untuk mengoperasikan, namun harus mampu untuk bertanggung jawab atas apa yang telah kita kerjakan, atas hal-hal apa yang telah kita buat, demi memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Demikian yang dapat saya tanggapi bad practice yang dilihat dari segi Smart ASN. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Giovanni atas tanggapan dan komentarnya. Saya rasa saya akan melanjutkan untuk video berikutnya, yaitu video tentang best practice. Kita melakukan beberapa inovasi dalam rangka mempermudah layanan kepada masyarakat. Yang pertama, inovasi yang kita lakukan adalah kita namakan Siminta, sistem pemindahan peta. Semua bidang tanah yang diukur itu kita berikan barcode. Barcode kita scan, kemudian akan memunculkan informasi. Informasi apa? Informasi yang sudah ada sekarang, informasi letak bidang tanah. Tanpa masyarakat harus ke lokasi, kita tahu posisi bidang tanah ada di mana, kemudian kita padukan kepada citra, sehingga existingnya pun akan ketahui secara pasti, Pak. Dalam rangka untuk menangani pengaduan, kita sudah membuat aplikasi yang kita namakan Sipengki, sistem pengaduan online. Jadi di loket itu ada barcode yang bisa di-scan, kemudian akan memunculkan apa yang jadi keluhan masyarakat, silakan tulis di situ. Apakah terkait dengan layanan, apa terkait dengan sumber daya manusia, apapun informasi yang itu, dan itu real time langsung terinformasikan kita melalui WhatsApp dan langsung kita tanggapi. Jakarta Pusat mempunyai visi dan misi khususnya ingin menjadikan kantor pertanahan adalah kantor yang modern, profesional, bebas korupsi, dan birokrasi bersih melayani. Baiklah, begitulah video tentang best practice yang mungkin teman-teman selanjutnya akan ditanggapi oleh Mas Fahmi. Silahkan Mas Fahmi. Baik, langsung saja saya akan menanggapi dari segi Smart ASN. Kantor Pertanahan Jakarta Pusat dengan PNBP yang sangat besar memanfaatkan kesempatan itu untuk lebih baik dalam hal berorientasi pelayanan. Mengenai Smart ASN dan transformasi digital, ada beberapa program yang saya dukung mengenai kemajuan dan modernisasi di dalam pelayanan Kantor Pertanahan Jakarta Pusat. Yang pertama, Roya Digital, memudahkan masyarakat melakukan Roya tanpa mengeluarkan kocek lebih banyak daripada melalui perantara ataupun notaris. Yang kedua yaitu program Siminta. Dapat menampilkan letak bidang tanah dengan hanya menggunakan scan barcode. Hal ini dapat meminimalisir adanya tumpang tindih maupun konflik atau sengketa di kemudian hari. Yang ketiga, program Sipengki. Sistem pengaduan online khusus yang dapat diakses masyarakat hanya menggunakan kode. Hal ini berguna agar keluhan atau pengaduan masyarakat bisa sampai kepada atasan atau pengambil kebijakan. Baik, sekian komentar dari saya. Dari segi Smart ASN, saya kembalikan kepada Saudara Bangkit. Terima kasih.
Terima kasih Mas Duta atas tanggapan dan komentarnya. Selanjutnya mungkin akan diberi tanggapan oleh Mbak Elvira Rumekti. Silakan. Terima kasih. Izin di sini saya akan menanggapi video tersebut dari segi manajemen ASN. Dari video tersebut dapat diketahui bahwa Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat telah menyongsong era pelayanan pertanahan maju dan modern, memberikan layanan terbaik, menggunakan berbagai inovasi pertanahan untuk memudahkan masyarakat mengakses layanan. Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat telah melaksanakan asas manajemen ASN efektif dan efisien. Asas efektif dan efisien adalah penyelenggaraan manajemen ASN yang sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan. Sebagai contohnya, sesuai video yang telah dipaparkan dalam video tersebut, dalam pelayanan Roya prosesnya cepat, maupun program TSL telah dilaksanakan sesuai tujuan dan target perencanaan dengan tepat waktu dari proses awal sampai akhir. Demikian komentar saya. Terima kasih, saya kembalikan ke Mas Bangkit. Baiklah, terima kasih semuanya teman-teman. Mungkin saya akan langsung menuju kesimpulan dari kedua video tersebut, yang berarti adalah manajemen ASN dan Smart ASN dengan dikolaborasikan dengan core value ASN, bertujuan tentunya untuk menjadikan ASN yang berstandar dunia. Seperti yang kita lihat dari kedua video tersebut, sangatlah bertentangan. Yang di video pertama, sangat jelas bahwa pelaku adalah melakukan pelanggaran secara akuntabel sehingga merugikan masyarakat dan melakukan pelanggaran yang akan memberikan efek yang sangat tidak bagus untuk nama instansi dan Kementerian Agraria Tata Ruang. Dan untuk yang video kedua sangat bertentangan dengan video pertama. Video yang kedua sudah melaksanakan asas manajemen ASN yaitu efektif dan efisien sehingga pelayanan masyarakat menjadi sangat bagus seperti pelaksanaan PTSL dan pelayanan Roya mempunyai proses yang sangat cepat dan tepat waktu. Selain itu masih dengan Kota Administrasi Jakarta Barat, Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat sangat berorientasi pelayanan sehingga memberikan kemudahan untuk pelayanan yang diinginkan masyarakat. Demikianlah kesimpulan dari kami kelompok 4 sub 1 mengenai tugas kelompok agenda 3 ini. Semoga dengan tugas kelompok ini berguna untuk selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.